Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, para pejuang sekolah kedinasan dan Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai seberapa penting kita untuk melakukan pramedical check up sebelum mendaftar di sekolah kedinasan. Dan apa yang akan kakak sampaikan ini harapannya bisa menambah peluang kalian untuk bisa lolos menjadi calon taruna di sekolah kedinasan. Mau tahu seperti apa? Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Baik teman-teman, para pejuang sekolah kedinasan dan Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Di mana di video kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya untuk melakukan pramedical check up sebelum mengikuti seleksi sekolah kedinasan. Dan mungkin saja ada dari beberapa teman-teman yang belum mengetahui, Kak, apa sih medical check up itu? Medical check up itu adalah pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan, di mana harapannya setelah kalian melakukan pemeriksaan ini, gangguan kesehatan bisa terdeteksi sedini mungkin. Nah, disinilah latar belakang mengapa begitu pentingnya kalian untuk mempertimbangkan melakukan pramedical check up sebelum mendaftar di sekolah kedinasan. Yang pertama tentu saja untuk mengetahui kondisi fisik kalian, dan yang kedua adalah meningkatkan peluang kelulusan kalian. Nah, sebelumnya kakak ingin menyampaikan dulu terkait dengan standar kesehatan calon taruna di sekolah kedinasan, di mana di sebelah kiri layar kaca kalian ada kolom atau tabel yang menerangkan mengenai standar kesehatan calon taruna yang kakak ambil dari sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Dan kakak rasa juga tidak akan jauh berbeda dengan sekolah kedinasan lainnya, teman-teman. Dan di sini ada 7 item yang akan kakak jelaskan satu persatu, di mana yang pertama yaitu terkait dengan sikap dan keadaan tubuh secara keseluruhan dalam kategori baik. Nah, disinilah pentingnya teman-teman kalau nanti kalian masuk menuju ke tahap tes kesehatan, sikap dan keadaan tubuh kalian harus benar-benar kalian perhatikan. Sikap kalian harus sopan kepada tim pemeriksa kesehatan, dan tentu saja keadaan tubuh secara keseluruhan ini akan dinilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biasanya itu tim kesehatan akan memeriksa apakah ada tanda-tanda kelainan atau normal ya. Kemudian di poin yang kedua terkait dengan standar tinggi badan. Nah, di sini standar yang kakak akan sampaikan adalah standar tinggi badan di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, di mana pada umumnya terkait dengan tinggi badan minimal pria adalah 160 cm dan tinggi badan minimal wanita 155 cm. Namun di sini kakak garis bawahi ya teman-teman, untuk teman-teman yang ingin mendaftar di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, alangkah baiknya kalian memperhatikan ada 3 program studi yang menambah standar terkait dengan minimal tinggi badan. Contohnya di poin A ini ada program studi Diploma 3 Penyelamatan Kebakaran Penerbangan, di mana untuk pria minimal 165 cm atau naik 5 cm dari persyaratan pada umumnya, teman-teman. Kemudian untuk prodi Diploma 4 Penerbang, untuk tinggi badan pria minimal 165 cm dan untuk wanita minimal 163 cm. Dan yang ketiga ada program studi Diploma 3 Otoritas Bandar Udara, di mana untuk pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Nah, disinilah kalian harus benar-benar teliti dalam memilih program studi. Pastikan kalian mencocokkan dengan tinggi badan kalian itu dengan persyaratan yang sudah kakak sampaikan tadi ya. Jangan sampai kalian mendaftar di program studi yang tidak sesuai dengan persyaratan. Tentu saja nanti kalian akan gugur di tes kesehatan. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu berat badan harus dalam kategori ideal, tidak obesitas dan tidak juga mengalami kurus ya teman-teman. Kemudian yang keempat ada tanda vital. Nah, tanda vital ini dalam batasan normal. Tanda vital itu apa saja, Kak? Nah, tanda vital itu ada yang namanya denyut nadi, kemudian ada detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, kondisi kuku kalian, pokoknya kondisi fisik yang terkait dengan kondisi vital di tubuh kalian ya.
yaitu dalam batasan normal, teman-teman. Kemudian di poin yang kelima ada pemeriksaan fisik, yaitu di A, yaitu ada kepala, muka, leher dalam batas normal. Nah, di sini mungkin saja kalian akan diperiksa terkait dengan bentuk kepala kalian, besar kepala kalian, muka kalian apakah simetris, kemudian leher kalian apakah bisa bergerak secara normal dan leluasa, itu semua dalam batasan normal. Kemudian di poin B ada mata. Nah, di sini untuk mata yaitu dalam batas normal, teman-teman. Dan di sini kakak sampaikan, kalau kalian mengidap yang namanya buta warna, kakak sarankan lebih baik kalian tidak usah mendaftar di sekolah kedinasan karena itu di luar dari standar kesehatan calon taruna. Kemudian di poin C ada hidung dalam batasan normal, dan di poin D ada telinga. Nah, telinga ini kalau untuk pria tidak bertindik dan tidak ada bekas tindikan, dan untuk wanita tidak bertindik lebih dari satu di setiap telinganya. Nah, jadi kalau ada 2 tindikan di satu telinga, itu bisa dipastikan kalian tidak lolos ya di fase tes kesehatan. Kemudian kita masuk di poin E, ada dada, di mana pemeriksaannya itu yaitu jantung dan paru-paru, dan dalam batasan normal. Tidak ada riwayat asma. Nah, di sini kalau kalian ada riwayat asma, kakak sarankan juga kalian tidak usah mendaftar karena kalian akan gugur di tes kesehatan. Kemudian kita masuk di poin F, yaitu terkait dengan perut, di mana dalam batasan normal yang biasanya itu diperhatikan dalam perut itu adalah tingkat dari lingkar perut kalian, apakah buncitnya itu dalam batas normal atau tidak. Kalau dalam batas tidak normal atau buncit perut kalian itu berlebihan, maka resiko kalian bisa gugur di tes ini. Kemudian kita masuk di poin G, yaitu kandung kemih dan kemaluan dalam batas normal. Nah, ini pengalaman kakak dulu dalam melakukan tes kesehatan. Dalam hal pemeriksaan kemaluan, itu ada teman kakak yang mengidap penyakit varikokel. Nah, varikokel ini biasanya kalau kalian mengidapnya, kalian akan gugur di tes kesehatan karena tidak sesuai dengan standar kesehatan calon taruna. Kemudian di poin H adalah anggota gerak atas dan bawah. Nah, dalam batasan normal. Biasanya nanti kalian akan disuruh melakukan gerakan-gerakan di mana tim dari tes kesehatan itu menilai terkait dengan anggota gerakan atas dan bawah. Di poin I ada kulit dan kelenjar dalam batas normal, tidak bertato dan tidak ada bekas tato. Dan bagi teman-teman yang mengidap penyakit panu, kadas, kurap, koreng, kemudian jerawatan, lebih baik kalian langsung saja untuk melakukan pengobatan sedini mungkin supaya nanti kondisi dari kulit kalian bersih dan mendapatkan poin maksimal. Dan untuk kelenjar ya teman-teman, mungkin kalau tidak salah kelenjar ini maksudnya adalah amandel. Nah, kalau kalian mengidap penyakit amandel atau dalam artian sering bengkak pada saat kalian sakit, lebih baik lakukan operasi untuk pengangkatan amandel, teman-teman. Karena itu bisa menjadi pemicu kalian gagal di tes kesehatan. Kemudian di poin J ada saraf dalam batas normal, tidak ada riwayat epilepsi. Jadi bagi teman-teman yang memiliki riwayat epilepsi, lebih baik tidak usah mengikuti seleksi penerimaan calon taruna karena sudah dipastikan kalian akan gugur di tes kesehatan. Kemudian di poin 6 ada pemeriksaan gigi dan mulut dalam batas normal. Nah, di sini terkait dengan gigi kalian, apakah ada berlubang, tanggal, atau gigi kalian berkarang, itu semua kakak sudah jelaskan di video ini, teman-teman. Silakan kalian simak setelah kalian menyimak video ini, supaya kalian mengetahui apa saja sih standar dari pemeriksaan gigi dan mulut di sekolah kedinasan. Kemudian di poin ke-7 adalah pemeriksaan penunjang, yaitu tidak dalam keadaan hamil, bebas narkoba, tidak mengidap penyakit kelainan yang fatal yang dapat menyebabkan kecacatan menetap atau bahkan kematian, kemudian kelainan atau penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau menular, dan dapat mengganggu kegiatan atau aktivitas selama mengikuti pendidikan atau sifatnya berulang. Mengapa pramedical check up itu begitu penting sebelum kalian mendaftar di sekolah kedinasan? Karena tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari informasi terkait dengan kondisi fisik kalian, apakah sesuai dengan standar kesehatan calon taruna yang telah kakak sampaikan tadi. Nah, kemudian kita maju ke tahap yang kedua, yaitu tahapan alur ya. Nah, tahapan alur dalam persiapan seleksi sekolah kedinasan, kalau kalian memang ingin
melakukan pra-medical check up, di mana tentu saja latar belakangnya adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan kondisi fisik kalian. Kemudian setelah kalian melakukan pra-medical check up, tentu nanti ada yang namanya hasil pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan itu kalian bisa mengetahui apakah fisik kalian itu sesuai dengan standar tes kesehatan di calon taruna sekolah kedinasan, apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Dan kalau dari hasil pemeriksaan kalian memenuhi syarat, maka optimalkan persiapan teman-teman, yaitu optimalkan terkait dengan mengikuti program bimbel, kemudian pembentukan fisik kalian, dan masuk di grup-grup sekolah kedinasan, baik itu di Facebook, Instagram, Telegram, agar kalian tidak ketinggalan informasi terkait dengan seleksi penerimaan calon taruna di sekolah kedinasan. Karena itu sangat berpeluang untuk meningkatkan kelulusan kalian ya. Kemudian jika tidak memenuhi syarat dalam kategori penyakit ringan, maka lakukan perawatan segera mungkin. Nah, penyakit dalam kategori ringan ini bisa kakak sampaikan contohnya panu, kadas, kurap, gigi berlubang ya, yang nanti kalian bisa melakukan pengobatan. Kemudian ada yang namanya amandel, kemudian ambeien. Silakan kalian obati sedini mungkin supaya kalian benar-benar sembuh dan mendapatkan poin yang maksimal saat melakukan tes kesehatan. Dan jika hasil pemeriksaan kalian tidak memenuhi syarat atau ditemukan penyakit yang sangat fatal dalam kategori berat, maka kalian tidak usah mendaftar ya di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Contohnya, penyakit berat itu yaitu kelainan jantung, penyakit asma, epilepsi, buta warna, korikokel, dan lain-lain sebagainya yang dapat menyebabkan kematian atau kecacatan menetap yang tentunya akan mengganggu dalam proses pendidikan. Jadi kakak sarankan tidak usah mendaftar, karena kalau kalian memaksakan diri untuk mendaftar, dampaknya kalian akan dalam rugi waktu, tenaga, dan biaya. Karena kenapa? Tentu saja nanti kalian akan gugur di tes kesehatan. Jadi itu semua sia-sia saja ya. Cari peluang yang lain untuk bekerja. Kemudian setelah kita melakukan serangkaian mengenai persiapan mengikuti seleksi sekolah kedinasan, tentu kita juga harus menentukan yang namanya target teman-teman. Nah, di sini ada beberapa target yang kira-kira sepengalaman kakak ini bisa berpotensi memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa lolos menjadi taruna di sekolah kedinasan. Yang pertama, kalian harus lulus di tes seleksi kompetensi dasar dengan minimal poin 450 atau masuk 5 besar. Karena kalau kalian masuk dengan poin yang tinggi, ya, dimasuk di 5 besar itu, maka kalau tidak ada masalah dengan kesehatan kalian, tes kesemaptaan kalian, kejiwaan kalian, maka bisa kakak sarankan atau kakak katakan kalian memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi taruna di sekolah kedinasan. Bagaimana caranya? Tentu saja kalian harus mengoptimalkan persiapan dengan mengikuti bimbel, pembentukan fisik, dan masuk di grup-grup sekolah kedinasan. Kemudian target yang kedua adalah lulus tes kesehatan dengan mendapatkan poin maksimal dan lulus pada saat tes kesemaptaan. Nah, disinilah latar belakang mengapa kalian harus mengikuti atau melakukan pra-medical check up, teman-teman, supaya apa-apa yang kurang dalam kesehatan fisik kalian itu bisa kalian obati sedini mungkin supaya kalian bisa mendapatkan poin maksimal di tes kesehatan dan dapat mengikuti yang namanya tes kesemaptaan. Nah, jadi biasanya tuh kita akan melakukan tes kesehatan dulu teman-teman. Kalau memenuhi syarat baru lanjut ke tes kesemaptaan. Jadi seperti itu. Dan ini juga penting ya teman-teman, mengapa kalian harus melakukan pra-medical check up, terlebih bagi teman-teman yang tahun lalu mungkin sudah mendaftar dan gagal di tes kesehatan. Karena pada saat pengumuman tes kesehatan itu, tim panitia hanya menyantumkan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, sedangkan alasan mengapa kalian gugur itu tidak dicantumkan. Nah, disinilah pentingnya bagi teman-teman yang tahun lalu gagal pada saat tes kesehatan untuk melakukan pre-medical check up supaya kalian bisa mengetahui apa alasan kalian gugur di tahun sebelumnya, sehingga kalian bisa melakukan perbaikan dan harapannya bisa lolos di tahun ini. Oke, kemudian tahapan atau target
Yang ketiga adalah lulus pada saat tes pantuhir. Nah, tes pantuhir itu apa? Yaitu ada tes psikotes dan wawancara. Jadi pengalaman kakak, kalau kalian itu mendapatkan poin tes SKD yang tinggi, tes kesehatan dan tes kesematannya tidak ada masalah, kemudian psikotesnya mendapatkan poin yang sesuai dengan ambang batas, maka kakak bisa mengatakan wawancara itu akan berjalan menyenangkan dan lancar karena sudah dipastikan kalian akan memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa lolos di tes sekolah kedinasan. Nah, disinilah pentingnya kalian untuk mendapatkan poin tes SKD yang tinggi karena nilainya itu 60% teman-teman, sedangkan tes kesehatan, kesemaptaan, tes pantuhir itu berjumlah 40% ya. Dan harapannya setelah kalian melakukan rangkaian persiapan ini, kalian bisa lolos menjadi calon taruna atau mahasiswa di sekolah kedinasan. Dan tentu saja dalam melakukan rangkaian persiapan ini ada beberapa kendala. Salah satunya adalah biaya ya teman-teman. Nah, di sini kakak akan menyampaikan dulu bahwa ada biaya seleksi sekolah kedinasan yang akan dibebankan kepada kalian pada saat proses pendaftaran. Nah, di sini kalau memang kalian ingin melakukan medical check up sebelum proses seleksi calon taruna di sekolah kedinasan, paling kalian akan mengeluarkan biaya rentan dari harganya itu sekitar ini teman-teman, 625.000 sampai dengan 1.820.000. Nah, memang ini tergolong mahal ya teman-teman menurut kakak, tapi tidak ada salahnya bila kalian ada ketersediaan dana untuk melakukan yang namanya medical check up demi meningkatkan peluang kelolosan kalian. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir yang dapat kakak sampaikan terutama untuk Bapak Ibu sekalian adalah apakah Bapak Ibu sekalian sudah siap untuk berinvestasi dalam hal mengeluarkan biaya untuk melakukan pramedical check up, bimbel, kemudian pembentukan fisik demi kelulusan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Demikian video kali ini, semoga bisa mengedukasi dan mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.